Hijau royo-royo sahabat, lihat tanaman cabai saya yang ada di pot. Nah, itu ada yang pendek, nanti saya jelaskan kenapa bisa begitu. Lihatlah sahabat, dan itu yang patah. Pokoknya sungguh sangat menakjubkan sahabat. Bagi sahabat yang ingin menanam, jangan ragu-ragu. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Jihad Bertani. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengupdate tanaman cabai rawit yang saya tanam di polybag dengan jumlah sekitar 200 polybag ya. Sahabat, ini adalah tanaman cabai sekitar 6 minggu sehabis pindah tanam. Ini dia penampakannya sahabat. Coba sahabat tani lihat dan amati. Ayo, apa yang sahabat tani lihat? Ya, betul, cabai ini sudah memasuki fase generatif. Artinya di fase inilah pembungaan dan pembuahan. Di fase inilah yang sangat menentukan hasil panen. Tapi sahabat terlebih dahulu pastinya dalam minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini sahabat ada yang merasakan gelisah atau pusing, gak punya uang. Karena seperti yang kita rasakan ya, habis lebaran pengeluaran sangat ugal-ugalan. Atau mungkin bagi sahabat punya masalah yang lain. Saya punya permintaan buat sahabat tani semua. Ayo tersenyumlah sahabat. Bayangkan apa yang membuat sahabat tersenyum dan bahagia. Ayo. Nah, begitu dong. Senyum itu adalah magnet kebahagiaan sahabat. Ayo kita lanjut sahabat. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mungkin di antara kalian ada ratusan bahkan ribuan. Apa profesi sahabat sekarang ini? Apakah sahabat masih menganggur, buruh harian atau serabutan yang tidak punya penghasilan tetap? Atau Anda karyawan di sebuah perusahaan? Atau mungkin Anda sudah punya usaha sendiri? Tapi apapun profesi Anda, saya yakin sahabat adalah mayoritas penikmat pedas yang dihasilkan dari cabai. Karena tidak pedas tidak makan. Nah sahabat, dengan cara ini Anda bisa berkebun di teras, di halaman rumah, atau bahkan bagi sahabat yang halamannya lebih luas, bisa menambah penghasilan tambahan nih sahabat. Karena seperti yang kita tahu, cabai adalah jenis rempah yang sangat mudah untuk dipasarkan. Nah, cara ini saya rasa sangat cocok sahabat untuk dilakukan. Cara ini sangat mudah dan sangat menghemat waktu. Baik sahabat, pertama kita mulai dari pondasinya terlebih dahulu ya sahabat. Pondasi untuk menanam. Paling utama dari tanaman sangat jelas yaitu tanah sahabat. Tanpa tanah tanaman tidak akan tumbuh. Tapi inilah dia bahan-bahannya sahabat yang saya gunakan kali ini sahabat. Untuk media tanam semuanya ada di lingkungan saya. Dan bagi sahabat usahakan dan gunakanlah media yang ada di lingkungan sahabat ya.
Untuk pertama yang saya gunakan untuk campuran media tanam, pertama limbah baglok jamur, kedua kohe kerbau. Mungkin bagi sahabat yang ada sapi di tempat sahabat, karena di daerah saya untuk sapi belum ada, bisa kohe sapi, kohe ayam pedaging, atau empat tanah humus bambu, dan kelima tanah perkebunan saya sendiri sahabat. Semua saya aduk lalu saya diamkan selama 2 minggu sebelum cabai siap dipindah tanam. Dan ini dia hasilnya sahabat. Ini baru saya lakukan pupuk susulan 5 hari setelah pindah tanam. Sampai hari ini sudah memasuki fase generatif, belum saya lakukan pupuk susulan kembali. Tapi lihat sahabat, hasilnya sangat luar biasa dan tidak mengecewakan. Sangat mudah bukan? Yang bilang sulit pasti orangnya pemalas dan punya penyakit iri hati. Oke, lanjut sahabat. Karena tanaman cabai saya ditanam di polybag, tentunya butuh penyiraman. Kalau cuaca seperti sekarang ini sih sudah disiram alami ya, sama alam. Karena tadi aja nih habis hujan sahabat. Lihat saja dari kondisi tanaman saya merunduk, karena hujannya tadi beserta angin sangat lumayan lebat. Kalau di musim kemarau, saya sesuaikan sama jadwal pekerjaan sahabat. Karena pekerjaan saya di Jakarta dan rumah saya di Lebak, Banten tepatnya. Dan jadwal kerja saya seperti yang sudah saya katakan, 6 hari di Jakarta, 3-4 hari di rumah sahabat. Nah, setiap hari pertama libur dan terakhir saya libur itu saya siram. Begitupun dalam hal pemupukan sahabat. Tapi hasilnya luar biasa sahabat. Begitu ya sahabat, karena saya tidak bisa di rumah setiap hari dan istri saya pun sangat sibuk karena anak saya 4 masih kecil-kecil juga, dan sekaligus ada kegiatan lain. Tanaman saya sering dijagain kambing juga nih sahabat. Ini dia contohnya sahabat, ada yang patah, ada yang kecabut. Ya, kita doakan sahabat, semoga yang punya kambing sadar dan mau menjaga dan mengurus kambingnya sahabat ya. Jangan sampai otak yang punya yang punya kambing ketularan sama kambing otaknya. Lanjut sahabat, untuk pupuk fase generatif ini saya gunakan pupuk ini sahabat nih. Nah, rendaman kulit buah-buahan yang videonya sudah pernah saya buat. Silahkan dicek saja sahabat, di video saya ada pembuatan pupuk ini ya. Ayo kita lihat sahabat. Wanginya sangat segar sahabat. Asli ini segar, tidak bau sama sekali nih. Tapi banyak magotnya sahabat. Aduh, banyak magot nih. Tapi nggak apa-apa juga sahabat. Ini menandakan bahwa pupuk kita tidak beracun, karena di dalamnya ada sumber kehidupan ya sahabat. Air rendaman kulit buah ini sudah saya aplikasikan kepada tanaman pepaya, terus dan banyak lagi sahabat, kayak tomat. Sungguh luar biasa nih sahabat, menambah rasa bagi buah itu sendiri. Rasanya ini sangat manis sekali sahabat pepaya saya. Itu kata pembeli ya,
sahabat, bukan kata saya doang gitu. Kata pembeli, pepaya saya itu sangat manis. Air kulit buah-buahan ini saya aplikasikan dengan 1:10 air biasa, sahabat. Lalu saya kocorkan ke tiap-tiap polybag. Untuk penyemprotan hama nanti kita update lagi ya, sahabat, karena waktu sudah maghrib. Begitu ya, sahabat. Baiklah sahabat, itulah update terbaru tanaman cabai saya. Dan bagi sahabat yang mau mencoba, jangan takut gagal, sahabat. Ketika Anda takut dan tidak mau mencoba, sebenarnya sahabat sedang mengalami kegagalan, karena hanya diam di tempat tanpa melakukan sesuatu. Oke? Yakinlah sama pupuk hasil sendiri. Mari hijaukan bumi dengan cara bertani, dan lakukan hal-hal yang bermanfaat sekecil apapun, sahabat. Saya Jihad Bertani pamit undur diri. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.